Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke konten pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulidia Faizatul Istiqomah dengan NIM 2201216103217, Program Studi Teknologi Pendidikan Offering C Angkatan 2022. Di konten video kita yang pertama kali ini, kita akan membahas buku yang pertama yang berjudul Learning Management System dengan penulis dari Shiane Barreto, Amir Ratman, dan Salena Rabidous. Nah, selanjutnya merupakan pemaparan alasan mengapa dan kenapa harus buku ini. Kenapa harus buku ini? Nah, berikut merupakan beberapa alasan yang dapat saya sampaikan mengapa saya memilih sumber bacaan ini. Yang pertama adalah ketertarikan dengan topik Learning Management System itu sendiri. Yang kedua, ingin belajar lebih tentang LMS. Dan yang terakhir, sajian topik lebih lengkap dibandingkan dengan situs web lainnya. Selanjutnya, terdapat poin-poin penting yang telah saya pointing dari sumber bacaan yang telah saya baca di buku 1. Yang pertama, Learning Management System merupakan platform yang dapat membantu menyajikan konten pembelajaran secara online. Yang kedua, selain dalam bidang pendidikan, LMS juga dapat dimanfaatkan dalam dunia bisnis. Yang kedua, maksud saya yang ketiga, dua jenis LMS yakni LMS hak milik dan LMS sumber terbuka. Nah, LMS hak milik ini merupakan hak milik perseorangan yang fungsi LMS-nya dapat disesuaikan dengan hak dan kebutuhan si pemilik. Bisa untuk diperjualbelikan, disewakan, atau sebagai konten hak milik saja. Kemudian LMS sumber terbuka merupakan LMS yang dapat diakses free oleh berbagai kalangan. Kemudian selanjutnya, terdapat tahapan dalam pengembangan sebuah learning management dan haruslah terencana dengan baik. Kemudian, learning management system harus disesuaikan dengan pemangku kepentingan. Artinya, pemangku kepentingan di sini siapa? Pemangku kepentingan di sini yakni audiens yang dibidik. Kemudian, evaluasi learning management system dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan learning management system itu sendiri. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh konkret dari pemaparan poin-poin penting tadi. Yang pertama, instansi yang menggunakan LMS seperti MOOC maupun Google Classroom sebagai platform pembelajaran di era COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa-masa pandemi tersebut banyak sekali instansi-instansi yang diliburkan dan mereka memiliki alternatif berupa pembelajaran melalui LMS, MOOC, maupun Google Classroom, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengembangan LMS untuk pemangku kepentingan bisnis, membantu wirausaha dalam mengenalkan bisnisnya kepada konsumen dengan skala yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, proses perencanaan atau pengembangan dari learning management system dilakukan secara terstruktur, sehingga menghasilkan sebuah hasil yang tepat guna dan juga tepat sasaran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran di sekolah yang menggunakan learning management system untuk mengukur tingkat capaian pemahaman siswa. Ini sering digunakan. Kemudian yang kelima, LMS yang dikembangkan untuk mendapatkan peluang seperti tadi, jenisnya yakni masuk ke dalam jenis learning management system hak milik. Oke, berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari konten buku yang telah dibaca. Buku ini memiliki banyak insight yang baik untuk pembaca, khususnya bagi peminat perkembangan teknologi juga pendidikan. Dua hal yang dapat didapatkan setelah membaca buku ini yakni, yang pertama,
cara memfasilitasi belajar peserta didik dapat menggunakan platform LMS yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik. 2. Pembaca dapat menemukan pemahaman lain bahwa LMS dapat dijadikan sebagai ladang bisnis dan platform pendukung sebuah bisnis. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi mengenai konten buku pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke konten buku kedua.